Selamat datang di Lensa Kenangan. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 76 sampai 79. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, agar channel ini bisa terus semangat untuk membuat video dan semakin berkembang. Langsung saja, mari kita mulai. Setelah Jinwo selesai menyelesaikan Gate Rank A, singkat cerita, malam harinya Jinwo memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Jinho. Di sini Jinho ingin memberitahukan tentang pembicaraannya dengan ayahnya. Jinho kemudian menceritakan semua negosiasinya kepada Jinwo. Aku sudah mendapatkan izin untuk mendirikan Guildmaster dari Guild Hyojin, tapi dengan satu syarat bahwa Hyong harus bergabung. Namun aku tak akan memaksa, aku akan menghormati semua keputusanmu. Kau tak perlu sungkan untuk menolaknya. Kita berpindah ke Guild Hunter. Setelah Hunter Son Gi-hun membaik, ia kemudian memberikan laporan kepada ketua Choi Jong-in mengenai raidnya yang telah terjadi. Di sini Gi-hun menceritakan semuanya. Mendengar cerita itu, Choi Jong-in pun sangat terkejut dan tak percaya bahwa Hunter Sung Jinwo bekerja sebagai tim penambang dan tim pembawa barang. Apa maksudnya ini? Gi-hun menjawab, aku juga tak tahu apa tujuannya, tapi aku yakin dia tak berencana mengganggu raid kita. Pada awalnya dia hanya mengamati dari sudut pandang pembawa barang. Kemudian dia menyadari situasi yang berubah menjadi berbahaya, dan dia juga tahu kalau tim kita kewalahan, dan ia pun memutuskan untuk membantu tim kita. Gi-hun juga menjelaskan semua kemampuan Jinwo yang ia ketahui. Mendengar itu, Jong-in pun merasa tenang. Jong-in berkata dalam hatinya, apa-apaan ini gerakannya, juga seperti seorang hunter assassin. Dia juga bisa memanggil makhluk summon yang sangat banyak, dan kemampuannya untuk menjadikan mayat monster sebagai makhluk summon miliknya. Kemudian Cho Jong-in bertanya kepada Gi-hun, seandainya kau membandingkan diriku dengannya, siapa yang akan menang? Son Gi-hun menjawab, setiap hunter memiliki perannya masing-masing yang saling melengkapi dan menutupi kelemahan satu sama lain, seperti adanya tanker, support, mage, dan fighter. Tanpa semua peran itu, tim raid akan dalam kondisi yang berbahaya. Tapi untuk Hunter Sung Jinwo itu adalah sebuah pengecualian. Ia bisa menyelesaikan dungeon rank A hanya seorang diri. Mendengar itu, sontak Jong-in terkejut. Ia menyadari sekuat apapun diriku, jika aku dikepung oleh gerombolan monster, aku akan kesusahan untuk menjaga pertahananku. Son Gi-hun juga dengan penuh harap mengusulkan agar Hunter Sung Jinwo bisa menjadi anggota guild kita. Cho Jong-in menjawab bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk merekrutnya. Di keesokan harinya, di mana evaluasi Jinwo telah tiba, kini di depan gedung asosiasi Hunter telah ramai reporter. Dan ternyata evaluasi Jinwo bersamaan dengan seorang artis Hunter yang bernama Lee Min-sun. Para reporter tentunya sangat antusias untuk meliput hasil evaluasi Hunter Lee Min-sun tersebut. Namun sesaat kemudian datanglah Hunter Baek Yun-ho dan Choi Jong-in di gedung asosiasi. Para reporter pun langsung bertanya kepada mereka, apa kalian berdua datang ke sini untuk merekrut Hunter Lee Min-sun? Jong-in dan Yun-ho menjawab bahwa ia tak memiliki urusan dengan Hunter Lee Min-sun. Kami ke sini untuk menghadiri urusan lain. Tapi dari dalam mobil, Lee Min-sun berpikir bahwa Guildmaster Baek Yun-ho dan Choi Jong-in pasti sedang merebutkanku. Lee Min-sun kemudian keluar dari mobil dan melakukan wawancara dengan para reporter. Para reporter pun langsung mengerumuninya dengan sangat antusias. Semua kamera kini tertuju padanya. Dan tak lama kemudian Jinwo juga datang ke gedung asosiasi sambil melewati kerumunan reporter. Namun di saat Jinwo ingin memasuki gedung asosiasi, ia dihadang oleh pengawal Lee Min-sun. Woi, kau siapa? Apa kau tak melihat kerumunan reporter yang akan meliput Lee Min-sun? Pergilah dari sini. Lee Min-sun berkata, siapa pria bodoh ini? Singkirkan dia secepatnya. Namun di saat Jinwo akan diusir, datanglah ketua asosiasi dan berkata, atas perintah siapa kau mengusir dia? Pria itu adalah tamu kami. Ketua Gun-hee kemudian mengajak Jinwo memasuki ruangan. Para reporter yang melihat itu pun bertanya-tanya, siapa orang tadi? Kenapa ketua Gun-hee sampai repot-repot menjemputnya? Lee Min-sun juga geram, berani-beraninya mengacaukan debutku. Cepat cari tahu seberapa hebat orang itu. Setelah itu, Lee Min-sun juga berkata kepada para reporter bahwa dia akan berdiskusi dengan asosiasi dan melakukan evaluasi ranknya. Namun di saat Lee Min-sun berniat memasuki gedung asosiasi, Wu Jingchul dengan cepat menjaga pintu masuk tersebut. Jinchul kemudian berkata,
Sedang ada seorang hunter yang sedang dievaluasi. Sebelum evaluasinya selesai, tidak ada satupun yang boleh masuk. Hah? Apa yang kau bilang? Kau seharusnya mengenali diriku kan? Aku ini Lee Ming-sun. Ayahku adalah wakil ketua dari arsitektur Hyojin. Karena ayahku sudah berdonasi ke asosiasi, seharusnya kau menuruti semua perintahku. Namun Jijul tetap diam dan mengabaikannya. Dan tentunya Lee Ming-sun sangat kesal. Sial, berani-beraninya kau mengabaikanku di hadapan kamera. Apa kau yakin bisa mengatasi konsekuensi atas perbuatanmu ini? Kau pikir kau siapa? Apa kau bilang hunter yang tadi lebih hebat dariku? Jinjul pun mulai kesal dan berkata, kalau aku menjawab pertanyaanmu, apakah Tuan Lee Ming-sun bisa mengatasi konsekuensinya? Merasakan aura Jinjul yang mengintimidasi, Ming-sun pun langsung lemas dan tak mampu berkata-kata. Sedangkan di dalam gedung asosiasi, Jinwo kini telah berada di ruangan yang luas. Terlihat seorang Master Cho Jong-in dan Baek Yun-ho juga sudah menunggu. Setelah sampai di tempat evaluasi, seorang petugas datang dan berkata, aku ingin bertanya dulu, kemampuan seperti apa yang bisa kau lakukan? Aku bisa mengendalikan makhluk panggilan seperti ini. Jinwo kemudian mengeluarkan satu prajurit bayangannya. Ketua Gogun Hee kemudian berkata, apakah kau ingin mengatakan hanya ini kemampuanmu? Jinwo berkata dalam hati, aku sepertinya tak bisa berbohong lagi. Sudah banyak juga saksi mata yang melihat kemampuanku. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan semuanya. Energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Jinwo, dan pada saat itulah keluar semua pasukan bayangannya. Jinwo berkata, aku bisa mengendalikan 100 lebih makhluk panggilan. Dan tentunya semua orang pun sangat terkejut ketika melihat semua itu. Baek Yun-ho yang sangat terkejut itu pun bergumam, apa-apaan ini? Apakah semua energi sihir ini berasal dari hunter Sung Jinwo? Sekarang dia tak bisa dibandingkan pada saat aku pertama kali bertemu dengannya. Dia yang sekarang sudah jauh melampauiku. Sebuah identitas baru pun didapatkan. Ini adalah sebuah lisensi hunter kelas mage rank S Korea. Dan di saat yang sama, rank S-nya pun langsung terupdate di situs resmi Asosiasi Hunter Korea. Sementara di luar gedung asosiasi, Lee Ming-sun masih melakukan konferensi pers dengan para reporter. Di saat Lee Ming-sun sedang mencari sensasi di depan media, para reporter tiba-tiba mendapat sebuah berita bahwa ada Hunter S ke-10 Korea baru saja diumumkan. Ketika para reporter melihat foto Hunter rank S tersebut, mereka menyadari bahwa Hunter itu adalah orang yang masuk bersama ketua Gogun Hee sebelumnya. Dan tentunya para reporter pun langsung meninggalkan Lee Ming-sun dan bergegas menuju ke pintu gedung asosiasi untuk menunggu hunter itu keluar. Debut Lee Ming-sun pun hancur seketika. Kita kembali ke dalam gedung asosiasi. Setelah evaluasi Jinwo selesai, Baek Yun-ho kemudian menyapa Jinwo. Hunter Sung Jinwo, apakah bisa meminta waktumu sebentar? Jinwo pun menjawab, maaf, aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Jinwo lalu membuka pintu keluar dan pada saat itu Jinwo dikejutkan dengan kerumunan reporter yang sudah menunggunya. Seketika itu juga berita ini pun langsung viral di seluruh penjuru Korea. Song Ye yang sedang berada di sekolah pun mengetahui berita dan memberitahu kepada Jin Ah bahwa opanya masuk TV. Semua orang pun melihat berita tersebut, bahkan tak hanya di Korea saja. Berita itu juga menyebar di media Amerika. Dong Suk yang masih di rumah sakit pun melihat berita itu dengan raut muka yang sangat kesal. Dia pun berkata, bocah itu ternyata masih hidup. Dia benar-benar orang yang tak tahu diri. Sedangkan di sisi lain, Jinho yang sedang menemui ayahnya kini juga melihat berita tentang Hunter Sung Jinwo yang sudah menjadi Hunter rank S ke-10 di Korea. Ayah Jinho berkata, apakah kau berhasil merekrut Hunter Sung Jinwo? Jinho menjawab bahwa ia tak bisa merekrut Hunter Sung Jinwo. Dia ingin membuat guildnya sendiri dan menunjukku sebagai wakil guild masternya. Di sini kemudian ayahnya menjelaskan alasan bahwa dirinya membentuk guild Hyojin adalah bukan untuk mengincar uang, tapi untuk melindungi keluarga kita. Kau sendiri tahu kekuatan dan kekuasaan Serikat Hunter semakin hari semakin berkembang. Bahkan ada kasus di mana kekuatan dan kekuasaan Serikat Hunter itu setara dengan satu negara. Aku tidak tahu seberapa lama hukum dan kekuasaan negara ini bisa melindungi kita. Jadi karena itulah ayah ingin mengumpulkan hunter terpercaya untuk membuat guild. Karena ayahnya merasa bahwa Jinho dapat memimpin guild Hyojin, ayahnya pun memberikan guild Hyojin kepada Jinho, meskipun Jinho gagal merekrut Sung Jinwo. Akan tetapi Jinho memberikan jawaban yang mengejutkan.
Jinho justru menolak guild yang dia incar selama ini dan memutuskan untuk bergabung dengan Sung Jinwo. Kita kembali di luar gedung Asosiasi Hunter. Para reporter dengan antusias terus mencoba untuk mewawancarai Jinwo. Baek Yun-ho kemudian memegang pundak Jinwo dan berkata, "Jika terus meladeni mereka, ini tak akan ada habisnya. Aku akan mengantarkanmu pulang." Namun tiba-tiba Jinwo dengan cepat menghilang dari pegangan Yun-ho dan langsung pindah tempat dari jauh. Jinwo menjawab, "Tidak usah repot-repot." Semua orang yang melihat itu pun tak percaya dengan pergerakan Jinwo yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Cho Jung-in pun tersenyum dan berkata, "Mana mungkin seorang hunter mage yang bisa bergerak secepat itu kan? Apakah kau baik-baik saja, Tuan Baek Yun-ho?" Dan tentunya Baek Yun-ho pun sangat tak percaya. Dia sangat cepat, dan saking cepatnya mataku tak bisa mengikutinya. Aku sudah tahu kalau dia itu kuat, tapi bukan itu masalahnya. Pergerakannya tadi dan energi sihir saat berada di ruang evaluasi, semua kekuatan itu sangat berbeda saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Apa mungkin dia seorang hunter yang bisa berkembang terus-menerus? Setelah evaluasi Jinwo selesai, Jinwo kemudian mempersiapkan diri untuk masuk lagi ke dungeon Kastil Iblis. Karena Jinwo membutuhkan artefak untuk melindungi dirinya dari panasnya api, Jinwo pun datang ke toko pelelangan. Ia kemudian bertanya kepada penjaga toko, "Apakah ada item yang bisa melindungiku dari panasnya api?" Penjaga toko itu pun menjawab, "Tentu saja ada, Tuan. Marilah ikuti aku." Jinwo kemudian diajak ke ruangan khusus di mana terdapat berbagai macam artefak dengan kualitas yang bagus. Penjaga toko itu berkata, "Katakan saja jika ada sesuatu yang Anda inginkan, Tuan." Jinwo melihat perlengkapan itu dan berkata, "Apakah aman menyimpan semua ini dengan kaca setipis ini?" "Aku tidak melihat adanya alat keamanan khusus." Petugas itu menjawab, "Kaca ini sudah diperkuat dengan sihir penguat. Walaupun hunter yang memukul sekuat tenaga, kaca ini tak akan pecah. Kalau tak percaya Anda bisa mencobanya. Jika Anda bisa memecahkan kaca ini, Anda bisa membawa artefak yang ada di dalamnya." Jinwo dalam hati berkata, "Apakah benar sekuat itu? Aku akan mencoba memukulnya." Jinwo lalu memusatkan energinya di kepalan tangannya dan siap memukulnya. Penjaga toko yang melihat itu pun merinding dan langsung menghentikannya. "Tunggu dulu, Tuan, saya hanya bercanda. Kalau Anda benar-benar memecahkan kacanya, nanti hunter yang kuat akan berdatangan kemari." Jinwo lalu bertanya lagi, "Aku ingin melihat dagger yang dimiliki toko ini." Jinwo kemudian diajak pergi oleh petugas lain. Setelah Jinwo pergi, petugas yang tadi heran meskipun kaca ini belum dipukulnya, akan tetapi kacanya sudah retak. Apa dia yang meretakan kaca tanpa menyentuhnya? Kita berpindah ke White Tiger. Di sini Baek Yun-ho terus memikirkan kekuatan misterius hunter Sung Jinwo. Apa ini mungkin? Apa mungkin ada hunter yang bisa selalu berkembang? Saat insiden raid waktu itu harusnya dia lebih lemah dariku, tapi bagaimana mungkin? Dia sekarang telah melampauiku dengan kekuatannya. Sepertinya dia lebih baik membuat guildnya sendiri daripada ikut guild orang lain. Kalau dia bisa terus berkembang, dia pasti akan bisa menjadi yang terbaik. Usahaku dan Jong-in akan sia-sia saja, kami tak akan bisa merekrutnya. Dan di keesokan harinya rumah Jinwo telah diserbu oleh para reporter. Di satu sisi Jin-ah mengendap-endap dari belakang jendela untuk mengintip keluar. Jin-ah berkata, "Opa, kenapa reporternya masih belum pergi juga?" "Lihat itu di sana." Para reporter yang melihat Jin-ah itu pun langsung mengarahkan kamera ke arah Jinwo. Sontak Jin-ah pun langsung bersembunyi lagi. "Sial, aku ketahuan." Jinwo kemudian berkata, "Apakah aku harus turun ke bawah dan menyuruh mereka pergi?" Jin-ah menjawab, "Jangan melakukan itu, Opa. Kau sudah dihujat netizen karena kemarin telah menghiraukan para reporter, jadi biarkan mereka bubar dengan sendirinya." Namun pada saat itu terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Jinwo pun mulai kesal dan akan menasehati mereka. Jinwo kemudian membuka pintu dan berkata, "Woi, hentikan semua ini sekarang." Namun ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Jinho. Jinho terlihat sedang menangis sambil membawa banyak barang di punggungnya. Jinho berkata, "Hyung, ayahku mengusirku, bolehkah aku menginap di rumahmu untuk beberapa hari saja?" Jinwo pun langsung menutup pintunya. "Apakah tadi itu temanmu, Opa?" Jinwo menjawab, "Bukan, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya." Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kediaman ayah Jinho, ibu Jinho kemudian berkata, "Bukankah kamu terlalu kasar kepada Jinho?" Ayah Jinho menjawab, "Ia pantas mendapatkannya. Kalau dia ingin mandiri, ia seharusnya bisa melakukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi ia malah terus mengikuti hunter Sung Jinwo." Di saat ayah Jinwo berbincang-bincang dengan istrinya, ia kemudian merasakan pusing di kepalanya, pandangannya kabur, tubuhnya lemas dan ayah Jinwo pun pingsan. Kita kembali ke kediaman Jinwo.
Karena dirinya sudah menjadi Hunter Rank S, Jinwo khawatir jika ada bahaya yang mengincar orang-orang terdekatnya. Jinwo melihat Jin Ah yang sedang tertidur pulas, Jinwo kemudian memanggil bayangan para jenderal High Orc untuk menjaga adiknya. Para bayangan itu pun langsung mematuhi perintah dan masuk ke dalam bayangan Jin Ah, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya, mari kita saksikan di kesempatan berikutnya. Terima kasih.